Selamat pagi adik-adik. Materi IMPA kelas TK hari ini akan diceritakan oleh Kak Cika. Tapi sebelumnya ada seorang kakak yang akan menyapa adik-adik. Pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kalian berharap adik-adik hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita masih harus tinggal di rumah dan beribadah di rumah masing-masing, kita tetap bersuka cita karena 1-2 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus hadir di tengah kita. Jadi tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga Kak Cika harap adik-adik baik-baik. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menuntun kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Cika mau cerita nih. Ini adalah bangsa Israel adik-adik. Nah, bangsa Israel ini waktu itu sempat tinggal di salah satu tempat namanya Babel. Di Babel ini adik-adik, bangsa Israel ini tidak hidup dengan bebas. Jadi mereka ini nggak bisa melakukan hal yang sebelumnya mereka lakukan di tempat sebelumnya sama di tempat ini. Jadi sangat berbeda. Maka itu di Babel ini mereka harus hidup secara mandiri. Mereka nggak bisa tergantung sama temannya. Misalnya temannya kalau mau makannya nanti ikut-ikutan nanti. Kalau temannya mau nyapu nanti baru nanti. Nggak bisa gitu adik-adik, harus mandiri. Nah, adik-adik, di sini Kak Cika mau ngasih tahu adik-adik supaya kita bisa hidup secara mandiri. Kenapa? Karena kalau kita bisa contohnya nih adik-adik, ada anak kecil makan. Mungkin adik-adik ada yang udah bisa makan sendiri atau mungkin makannya disuapin. Nah, kalau misalnya kita bisa makannya sendiri, kita boleh aja loh adik-adik makan sendiri, gak harus nunggu mama papa. Nah, berikutnya nih adik-adik, ikat tali sepatu. Nah, adik-adik mungkin ngikat tali sepatu itu emang agak susah. Kak Cika juga dulu merasa susah adik-adik ikat tali sepatu. Cuman Kak Cika mau belajar karena Kak Cika mau mandiri. Jadi Kak Cika gak mau kalau ikat tali sepatu nunggu mama papa pulang atau nunggu mama papa kelarin barang-barang. Nah, Kak Cika makanya mau belajar. Jadi Kak Cika bisa ikat tali sepatu sendiri. Tuh, adik-adik bisa lihat kan, kakak dan adik ini bisa ikat tali sepatunya sendiri. Jadi mama papanya mungkin lagi siapin yang lain, mereka ikat tali sepatu sendiri. Lalu berikutnya ada belajar sendiri. Adik-adik mungkin di sini belajar ditemanin sama papa. Kak Cika dulu juga gitu kok. Kalau belajar nggak sendiri, dibantuin. Tapi karena Kak Cika mau usaha, Kak Cika kalau nunggu mama papa pulang kerja lama, Kak Cika bisa belajar sendiri dulu sambil nunggu mama papa. Kalau misalnya adik-adik belum bisa pelajarannya, nggak apa-apa, tapi adik-adik coba buat baca. Misalnya yang bu guru udah ajarin di sekolah, terus PR-nya mirip sama yang tadi sekolah, adik-adik boleh coba sendiri. Jadi jangan tergantung sama mama papa. Ntar aja nunggu mama papa pulang, biarin aja ntar dikerjainnya sama mama papa. Atau nanti aja deh, aku bisa sih, cuman ntar aja deh nunggu mama papa biar cepet kelar. Jangan seperti itu. Kalau misalnya selama kita bisa ngerjain PR sendiri, adik-adik boleh mengerjakan PR sendiri adik-adik. Kalau misalnya ada yang bisa bantuin, boleh dibantuin adik-adik. Misalnya adik-adik kesusahan, boleh minta tolong. Nah, seperti tadi adik-adik makan sendiri atau adik-adik emang ngelakuin aktivitas sendiri itu nggak mudah. Nah adik-adik,
emang makan sendiri itu mungkin gak mudah, karena sebelumnya adik-adik mungkin biasa disuapin sama mama papa, atau biasa disuapin sama opa oma, atau sama om tante. Tapi kalau adik-adik mau coba untuk biar cepet selesainya, adik-adik bisa mandiri buat ngerjain semuanya itu adik-adik. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu mama papa. Mama papanya masih lama pulangnya, adik-adik kalau bisa makan sendiri, makan sendiri. Jadi adik-adik juga harus mandiri. Nah, selain itu juga tadi ikat tali sepatu sendiri. Kalau misalnya adik-adik sebelumnya tali sepatunya, memang Kak Cika tahu kok ikat tali sepatu itu, apalagi yang ikat sepatu yang ada talinya susah. Tapi kalau adik-adik mau usaha, adik-adik mau mencoba, dan adik-adik mau melakukan hal-hal yang baik untuk menjadi adik-adik yang lebih baik lagi, Kak Cika yakin adik-adik bisa kok, dan adik-adik mau berusaha. Nah, adik-adik kalau saat ini adik-adik sudah bisa melakukan hal-hal yang mandiri, adik-adik juga bisa loh bercerita gimana caranya bisa sih adik-adik mandiri, bisa cerita ke temennya. Mungkin temennya ada yang kalau makan nunggu mama papanya, adik-adik ceritain, kamu kalau makan gak perlu nunggu papa mama, kamu kan udah bisa makan sendiri, kamu makan sendiri aja, gak usah tunggu papa mama. Nah, adik-adik ceritain, dulu aku juga kok kayak gitu, cuman aku mau usaha. Nah, dengan adik-adik bercerita seperti itu, mungkin teman-teman adik-adik mikir, teman-teman adik-adik langsung bilang, oh iya bener ya, aku juga mau kayak kamu. Nah, dari situ juga adik-adik bisa ngasih tahu ke teman-teman untuk menjadi anak yang mandiri tapi juga takut akan Tuhan. Nah, adik-adik juga harus percaya bahwa semua hal yang adik-adik mau lakukan, kalau adik-adik melakukannya dengan serius, adik-adik ngelakuinnya dengan berdoa dan minta Tuhan Yesus bantu adik-adik, Tuhan Yesus pasti mau tolong adik-adik. Nah, sampai situ cerita Kak Cika. Semoga cerita Kak Cika ini adik-adik bisa ngelakuin. Jadi adik-adik mulai sekarang coba, kalau misalnya mama papanya lagi capek, adik-adik lagi main game atau aus, coba deh adik-adik ambil minum sendiri dari hal yang kecil. Adik-adik gak perlu nunggu mama papa atau mama papa ambilin aku minum, aku aus. Adik-adik pasti kan nanti kan lama-lama kayak kakak-kakaknya tuh, nanti adik-adik bakal lebih besar lagi. Nah, adik-adik harus belajar kalau belajar mandiri itu juga penting adik-adik. Nah, adik-adik, sekian cerita kakak. Semoga adik-adik juga sehat-sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta bernyanyi lagu Bersyukur pada Tuhan, direkam, lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke kakak Layan. Kakak akan mencontohkan lagu Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Demikian cerita hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.